Mumbai dikenal luas sebagai kota impian, karena menjadi tujuan utama bagi jutaan orang dari seluruh India yang datang untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Kota ini menawarkan harapan besar melalui industri film Bollywood, peluang kerja di sektor keuangan, serta geliat bisnis yang tak pernah berhenti. Di sini, siapapun tanpa memandang asal atau latar belakang, semua memiliki kesempatan untuk mengubah nasib. Energi dan semangat itu menjadikan Mumbai simbol ambisi, kerja keras, dan ketekunan bagi setiap warganya. Namun, di balik citra gemerlap tersebut, tersimpan ketimpangan sosial yang sangat mencolok. Gedung-gedung pencakar langit, apartemen mewah, dan kawasan elit seperti Worli dan Bandra berdiri berdampingan dengan permukiman kumuh yang padat seperti Dharavi. Satu sisi kota dipenuhi dengan pusat perbelanjaan megah dan restoran mahal, sementara sisi lainnya dihuni oleh masyarakat yang hidup di ruang sempit dengan fasilitas dasar yang terbatas. Perbedaan ini tidak hanya tampak dari kondisi fisik kota, tetapi juga dari akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Kelas atas menikmati fasilitas modern dan pendidikan internasional, sedangkan banyak warga miskin bekerja di sektor informal tanpa jaminan kerja dan upah yang layak. Migrasi besar-besaran dari desa ke kota memperparah masalah ini karena pertumbuhan penduduk jauh melampaui kemampuan infrastruktur untuk menampungnya. Dalam video ini, kita akan melihat lebih dalam mengenai berbagai aspek kehidupan di Mumbai, seperti letak geografi, sosial, budaya, sejarah, dan masih banyak yang lainnya. Sebelum mengetahui lebih lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan berbagai hal dan fakta-fakta menarik di channel ini. Mumbai terletak di pesisir barat India, menghadap langsung ke Laut Arab, menjadikannya salah satu kota pelabuhan alami paling strategis di Asia Selatan. Secara geografis, kota ini berada di negara bagian Maharashtra, yang dulunya merupakan gugusan 7 pulau kecil yang direklamasi selama masa kolonial Inggris, hingga akhirnya membentuk daratan yang padat seperti sekarang. Wilayah administratif Mumbai terbagi menjadi dua bagian besar, Mumbai City dan Mumbai Suburban, dengan total luas mencapai sekitar 603 km persegi. Area metropolitan yang lebih luas, yang dikenal sebagai Mumbai Metropolitan Region, bahkan meluas hingga lebih dari 4.355 km persegi, mencakup kota satelit seperti Navi Mumbai, Thane, dan Kalyan. Mumbai dikenal sebagai kota dengan keberagaman etnis dan bahasa yang luar biasa, menjadikannya miniatur India dalam skala metropolitan. Penduduknya berasal dari berbagai latar belakang etnis seperti Marathi, Hindi, Tamil, Malayali, dan masih banyak yang lainnya. Setiap komunitas membawa bahasa, tradisi, dan budaya mereka sendiri yang kemudian berbaur membentuk identitas unik di kota ini. Bahasa Marathi menjadi bahasa resmi karena merupakan bahasa masyarakat asli Maharashtra, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, mayoritas warga menggunakan campuran Marathi, Hindi, dan Inggris untuk berkomunikasi lintas etnis. Fenomena ini menciptakan dialek khas Mumbai yang dinamis dan inklusif. Keberagaman etnis tersebut tercermin dalam berbagai aspek kehidupan kota, mulai dari kuliner, arsitektur, hingga gaya berpakaian dan perayaan budaya. Misalnya, di wilayah Girgaon dan Dadar, banyak komunitas Marathi. Sementara di daerah Matunga dan Chembur, banyak dihuni komunitas Tamil. Migrasi besar-besaran ke Mumbai, terutama setelah revolusi industri India dan pertumbuhan ekonomi pada abad ke-20, membuat kota ini menjadi rumah bagi jutaan orang dari berbagai negara bagian. Akibatnya, Mumbai tumbuh bukan hanya sebagai pusat ekonomi, tetapi juga sebagai laboratorium sosial di mana identitas budaya bertemu dan berevolusi secara alami. Kehidupan beragama di Mumbai merupakan salah satu cerminan paling kuat dari keberagaman sosial dan budaya India. Kota ini dikenal sebagai ruang di mana berbagai agama besar dunia hidup berdampingan dalam harmoni relatif, meskipun di tengah kepadatan dan kompleksitas urban yang luar biasa.
Mayoritas penduduk Mumbai beragama Hindu, dan hal ini terlihat jelas dari banyaknya kuil yang tersebar di setiap sudut kota, dari kuil besar seperti Siddhivinayak Temple, hingga tempat ibadah kecil di ganggang sempit pemukiman padat. Namun, Mumbai juga menjadi rumah bagi komunitas Muslim yang besar, dengan masjid-masjid bersejarah seperti Haji Ali Dargah yang terletak di tengah laut, menjadi ikon spiritual sekaligus simbol inklusivitas kota. Selain itu, umat Kristen, terutama dari denominasi Katolik dan Protestan, juga memiliki kehadiran kuat, terlihat dari gereja-gereja kolonial bergaya Eropa. Hubungan antaragama di sini cukup toleran, menciptakan ikatan sosial yang kuat di tengah dinamika ekonomi dan politik yang kerap berubah. Kehidupan beragama di Mumbai bukan hanya tentang ritual dan tempat ibadah, tetapi tentang cara masyarakat memaknai kebersamaan di tengah perbedaan. Berbeda dari kota-kota lain di India, gaya hidup urban di Mumbai mencerminkan denyut nadi kota yang tidak pernah berhenti, dinamis, dan penuh tantangan. Kota ini dikenal sebagai kota yang tidak pernah tidur, karena aktivitasnya yang terus berlangsung sepanjang waktu, baik di sektor ekonomi, hiburan, maupun kehidupan sosial. Dari pagi hingga larut malam, jalan-jalan Mumbai selalu hidup, orang-orang bergegas menuju kantor, pedagang kaki lima membuka lapak di trotoar, sementara kereta komuter dipenuhi oleh jutaan penumpang yang berpindah antara pinggiran kota dan pusat bisnis. Masyarakat Mumbai dikenal dengan etos kerja yang tinggi dan semangat pantang menyerah. Hidup di kota ini tidaklah mudah. Harga properti yang tinggi, transportasi padat, serta persaingan kerja yang ketat membuat warga harus tangguh dan adaptif. Namun justru dari tekanan inilah lahir budaya kerja keras dan solidaritas khas Mumbai. Banyak yang mengatakan bahwa setiap orang yang datang ke kota ini membawa mimpi besar, dan Mumbai memberi mereka peluang untuk berjuang mewujudkannya, terlepas dari latar belakang sosial atau ekonomi. Selain sisi kerasnya, Mumbai juga memiliki wajah yang hangat dan berwarna. Di tengah gedung pencakar langit dan pusat bisnis modern, masih hidup nilai-nilai komunitas dan gotong royong. Warga sering membantu satu sama lain, misalnya saat menghadapi banjir musiman atau kesulitan ekonomi. Mumbai merupakan pusat ekonomi dan keuangan terbesar di India, berfungsi layaknya jantung yang menggerakkan perekonomian nasional. Kota ini menampung dua bursa saham paling berpengaruh di negara tersebut, yaitu Bombay Stock Exchange, salah satu bursa tertua di Asia, dan National Stock Exchange, NSE, yang menjadi pusat transaksi modern berbasis digital. Aktivitas perdagangan saham, valuta asing, dan investasi besar-besaran di kedua bursa ini membuat Mumbai dijuluki Financial Capital of India. Selain sektor keuangan, Mumbai juga menjadi rumah bagi kantor pusat banyak perusahaan multinasional, bank besar, serta konglomerat India seperti Tata Group, Reliance Industry, dan Aditya Birla Group. Kota ini berperan penting dalam menyerap tenaga kerja dari seluruh India, terutama di bidang perbankan, asuransi, teknologi informasi, dan jasa profesional. Pertumbuhan pesat sektor jasa dan industri menjadikan Mumbai sebagai magnet ekonomi bagi para migran dari berbagai negara bagian. Ketimpangan sosial di Mumbai merupakan salah satu fenomena paling mencolok di dunia urban modern. Kota ini sering digambarkan sebagai kota impian. Namun di balik julukan itu tersembunyi kontras yang luar biasa antara kemewahan dan kemiskinan. Di satu sisi, berdiri megah gedung pencakar langit seperti Antilia, rumah pribadi miliarder Mukesh Ambani yang bernilai miliaran dolar, lengkap dengan helipad, taman vertikal, dan fasilitas mewah yang melampaui imajinasi. Di sisi lain, hanya beberapa kilometer dari sana, terdapat kawasan seperti Dharavi, salah satu permukiman padat terbesar di dunia, di mana ribuan keluarga hidup di ruang sempit berukuran beberapa meter persegi dengan akses air dan sanitasi yang terbatas. Ketimpangan ini tidak hanya terlihat dari aspek ekonomi, tetapi juga dari akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Warga kelas menengah dan atas memiliki akses ke sekolah internasional, layanan kesehatan swasta,
dan pekerjaan berpendapatan tinggi di sektor keuangan atau teknologi. Sebaliknya, kelompok miskin kota bekerja di sektor informal seperti buruh harian, penjual kaki lima, atau pekerja rumah tangga, pekerjaan yang seringkali tidak memberikan jaminan sosial maupun keamanan kerja. Faktor utama yang memperdalam kesenjangan ini adalah urbanisasi cepat dan migrasi besar-besaran dari daerah pedesaan. Ribuan orang datang setiap tahun dengan harapan menemukan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik, namun keterbatasan perumahan dan kenaikan harga tanah membuat banyak dari mereka akhirnya menghuni kawasan kumuh. Meskipun demikian, di tengah kerasnya kehidupan, masyarakat kelas bawah menunjukkan daya tahan dan kreativitas luar biasa. Banyak dari mereka menjalankan usaha kecil, mendaur ulang limbah industri, atau menciptakan produk kerajinan yang bahkan diekspor ke luar negeri. Ketimpangan sosial di Mumbai menjadi cermin paradoks. Kota ini adalah mesin ekonomi India sekaligus simbol ketidakadilan struktural yang belum terselesaikan. Namun di balik jurang sosial yang tajam itu, ada semangat kolektif yang kuat, rasa solidaritas dan saling bantu di antara warga, yang menjadi fondasi sosial unik dari kota ini. Mumbai, dengan segala kontradiksinya, tetap menjadi simbol perjuangan antara mimpi dan realitas bagi jutaan orang yang datang untuk mengubah nasibnya. Sejarah Mumbai merupakan kisah panjang tentang transformasi, kolonialisme, dan kebangkitan ekonomi. Dahulu kota ini dikenal dengan nama Bombay, yang berasal dari kata Portugis Bombaim, yang berarti ibu baik, merujuk pada Dewi Hindu Mumba Devi, yang dianggap sebagai pelindung kota. Mumbai awalnya terdiri dari 7 pulau kecil, Isle of Bombay, Mazagaon, Cholaba, Old Women's Island, Parel, Worli, dan Mahim. Ketujuh pulau ini dihuni oleh nelayan suku Koli sebelum dikuasai bangsa asing. Pada abad ke-16, wilayah ini sempat berada di bawah kendali Portugis, yang kemudian menyerahkannya kepada Inggris pada tahun 1661 sebagai bagian dari mahar pernikahan antara Raja Charles II dari Inggris dengan Catherine dari Braganza, putri Portugal. Dari sinilah pengaruh kolonial Inggris mulai kuat dan membentuk struktur sosial serta ekonomi Mumbai modern. Inggris kemudian melakukan reklamasi besar-besaran, menghubungkan 7 pulau menjadi satu daratan besar, sehingga Bombay tumbuh pesat sebagai pelabuhan utama di pantai barat India. Selama masa kolonial, Bombay menjadi pusat perdagangan kapas dan rempah, serta pintu ekspor penting menuju Eropa. Di abad ke-19, kota ini juga menjadi titik awal gerakan kemerdekaan India, dengan banyak tokoh nasionalis seperti Mahatma Gandhi dan Bal Gangadhar Tilak yang berjuang dari sini. Setelah India merdeka pada tahun 1947, Bombay terus berkembang menjadi pusat keuangan dan industri yang vital. Pada tahun 1995, pemerintah negara bagian Maharashtra mengganti nama Bombay menjadi Mumbai, mengikuti nama Dewi pelindungnya, Mumba Devi, sebagai simbol kebangkitan identitas lokal Marathi dan upaya dekolonisasi nama-nama kota. Kini, Mumbai bukan hanya mewakili sejarah panjang kolonial dan perjuangan kemerdekaan, tetapi juga menjadi simbol modernitas, multikulturalisme, dan ketahanan sosial India, kota yang terus berkembang tanpa melupakan akar sejarahnya. Dan itulah beberapa fakta-fakta menarik mengenai kota Mumbai. Jika kamu menikmati video ini, jangan lupa untuk memberikan like, meninggalkan komentar, dan menekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan berbagai informasi menarik lainnya. Sekian dulu untuk kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.